Hey guys, Cikir. Ya, jadi di video kali ini seperti yang kalian udah tahu dari video aku sebelumnya, itu vlog aku. Di situ aku eh, ngasih surprise kalian bahwa aku lagi 8 minggu kehamilan. Jadi ya, maybe some of you masih shock ya tentang faktanya aku lagi hamil sekarang. Jilan umurnya sekarang berapa Jilan? Jilan umurnya 9 bulan. Jadi aku sebenarnya kan ini nyusuin Jilan. Jadi aku juga nggak nyangka banget aku bakal punya anak lagi. Soalnya katanya kalau misalkan nyusuin KB alaminya lancar. Tapi nggak juga, aku nih kebobolan. Sebenarnya aku udah wanti-wanti ya, aku sebenarnya nggak pengen banget pak yang namanya pakai KB. Aku tuh takut banget sama yang namanya KB KB apa aja. Pokoknya aku takut, apalagi spiral kayak ketinggalan gitu di dalam tubuh. Oh my god, gue nggak suka banget. Jadi ya udah, tapi dari apa namanya, dari yang aku nggak pakai KB itu, aku pun udah tahu konsekuensinya aku bakal hamil lagi kalau misalkan kebobolan. Dan sekarang aku kebobolan. Jadi prediksi dokternya janin aku udah memasuki usia 8 minggu, which is, kita lihat dulu, aku udah nggak kontrol di Hermina lagi BTW. Sekarang aku ngambil yang dekatnya aja, yaitu di Bunda Alia, di situ di Pondok Bambu. Dokter aku dokter Siti Mesyaro sebenarnya. Salah, Siti Musrifa kalau nggak salah. Itu dokternya bule aku juga. Waktu itu katanya dia bagus. Terus pas aku uh, masukin dia punya tempat gitu praktek, dan aku kayak langsung ngeklik gitu, dan aku happy banget sih bisa langsung dapet dokter yang klik sama aku. Soalnya pas aku di Hermina aku perlu kayak beberapa dokter gitu. Sebenarnya tadinya mau ke Hermina, mau ke dokter Nining, cuman uh, kayaknya udah nggak klik lagi ya di Hermina. Jadi ya udah aku di situ. Nah, ini by the way aku udah kasih unjuk ke kalian belum sih? Ini dedenya, kalau misalnya kalian bisa lihat nih. Kemarin panjangnya udah 1,8 cm, denyut jantungnya juga normal 177. And ya gitu sih, masih kecil banget ya. Waktu aku ketemu Jilan, kalau nggak salah aku 6 minggu deh. Terus dia tuh masih 0, berapa gitu, belum ada 1 cm kok. Nah, di sini aku juga pengen sharing ke kalian gejala-gejala yang aku alamin. Jadi, ternyata aku tuh udah hamil 2 bulan belakangan, which is waktu Jilan 7 bulan. Nah, karena aku menyusui memang, jadi menstruasi aku itu nggak lancar. Kadang aku dapet, kadang aku nggak dapet. Nah, itu dia yang bikin aku nggak nyangka juga bahwa aku sekarang lagi hamil. Aku kira memang kayak siklusnya memang lagi nggak lancar, totonya kebobolan punya adik lagi ya Jilan ya. Iya, teteh. Ya jadi gitu. Pas beberapa minggu belakangan, pas sebulan kemarin, atau sebulan setengah kemarin sih, aku nggak ada kendala sama sekali. Tapi sekitar 2 minggu atau 3 minggu, 2 minggu belakangan ini aku bener-bener kayak yang lemes banget, terus nafsu makan juga kurang, pusing, mual banget. Aku kira itu karena memang aku kan punya darah rendah. Aku kira di situ darah aku lagi turun. Jadi aku sempet juga periksa ke dokter, apa namanya, Jilan, dokter spesialis dalam, dan semuanya fine fine aja. Sampai akhirnya karena semuanya fine, terus akhirnya aku mutusin untuk beli test pack pas hari apa tuh ya, pas hari apa lah gitu, dan akhirnya ketahuan hamil. Nah, dari situ itu semua gejalanya sama percis kayak waktu aku hamil Jilan, pusing, lemes, terus gak nafsu makan. Cuman gak nafsu makannya aku sekarang lebih mending daripada yang aku gak nafsu makannya pas lagi hamil Jilan. Atau mungkin karena aku sekarang lagi netein juga, jadi nafsu makannya lebih bagus gitu ya. Aku kayak ngidam rujak, gila banget nggak gue makan rujak. Padahal sebelumnya aku nggak pernah makan rujak sama sekali. Aku tuh orangnya nggak suka rujak, dan pas hamil ini aku makannya rujak terus. Udah gitu pas awal-awal di hamilnya Jilan, aku nggak terlalu pengen ina-inu ya. Cuman yang paling sama banget adalah aku selalu ngidam sushi. Jadi pas hamil Jilan aku pengennya sushi terus ya. Sekarang pun aku pengennya sushi terus. Udah gitu, pokoknya aku sekarang sih lebih kuat daripada hamil Jilan. Waktu aku hamilnya Jilan tuh aku bener-bener lemes banget, males ngapa-ngapain, makan juga males. Aku tuh ngebusnya cuman sama susu hamil, air kelapa
gitu-gitu doang, kayak sama beng-beng. Kalian inget kan kalau misalkan kalian ikutin pregnancy series aku yang pertama, aku makannya beng-beng coklat aja. Tapi sekarang aku bisa makan apa aja yang aku pengen aku makan gitu. Kalau untuk mual sih aku nggak sampai muntah ya. Terus sekarang aku belum beli susu, jadi aku masih ngebusnya pakai air kelapa muda. Nah, tiba di mana aku pengen ngomongin masalah makanan, nutrisi, terus fact-fact tentang bahwa aku kan ini si Jilan masih netein apakah boleh atau gimana. Jadi pertama aku pengen ngebahas ini dulu. Satu, boleh kalian netein asal nutrisinya itu terpenuhi buat Jilan sama si dedenya. Jadi aku sekarang nih ngasih makan anak dua. Nah, udah gitu jangan sampai ada sakit di bagian bawah perut. Kalau misalkan udah ada sakit di bagian bawah, artinya kalian udah nggak boleh netein lagi. Soalnya bisa terjadi kontraksi dan pendarahan kayak gitu-gitu deh. Nah, kalau misalkan karena aku makannya enak banget, jadi sampai sekarang aku masih netein Jilan sampai jangka waktu yang nggak diiniin ya. Jadi sampai dedenya lahir dan aku masih netein Jilan pun itu juga bisa terjadi. And then untuk kemarin dokternya ngasih aku kapsul namanya Volamil Genio. Bentar aku ambilin. Nah ini dia kapsulnya, ini tuh vitamin gitu, Volamil Genio. Ini suplemen makanan yang diminumnya harus pada jam waktu yang sama, which is gue orangnya yang bener-bener kayak nggak tahu gitu loh, harus minum pada waktu jam yang sama tuh kayak ribet banget, dan aku sekarang harus set alarm pada jam yang sama. Jadi ya gitu aja sih. Kalau misalkan kehamilan aku sekarang nggak terlalu ribet-ribet banget ya. Kalau misalkan nanti buat nutrisi tambahan kayak susu, aku pasti balik lagi ke Enmam. Ada orang yang bilang jangan minum susu bubuk, nanti anaknya bisa hyperaktif atau sebagai macamnya. Minum aja ini Visoy. Terus pas gue lihat, oh gitu Jilan. Terus pas aku lihat tuh Visoy juga gulanya juga tinggi kok. Jadi kayaknya sih gak ngaruh-ngaruh banget ya masalah-masalah kayak gitu. Jadi yang menurut aku memang bagus untuk diri aku, jadi ya aku pakai aja. Kalau misalkan itu mendatangkan keburukan ya aku singkirin. Kalau misalkan kebaikan ya aku sih masih ini aja ya. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan kalian pengen susu yang tinggi protein tapi rendah lemak, aku saranin ke kalian itu Peptisol. Ya. Oh. Untuk perilakunya si Jilan sih sekarang ya, katanya kan kalau misalkan punya anak lagi kayak kesundul atau gimana. Sebenarnya Jilan biasa aja sih ya, mungkin agak lebih manja lah. Aku mikirinnya dia udah tahu duluan bahwa aku hamil, terus pas aku tahu kemarin dia jadi lebih aleman gitu. Cuman ya gimana ya, sudah terjadi, dan dia juga nanti pas dedenya hamil umurnya udah sekitar 1,5 tahun gitu. So yep. Ih, tayang dede ya, Jilan ya. Nah, sayang dede ya. Iya, sayang dede. Ya jadi segitu aja buat 8 weeks pregnancy updates. Tunggu pregnancy updates aku yang lainnya. I hope you guys have a nice day. And kalau misalkan kalian pengen tahu update skincare rutin aku during pregnancy dan apa ya gitu-gitu deh, kalian tinggal komen aja di bawah video apa lagi yang aku pengen buat untuk kalian. So bye bye.